Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Baik, kita lanjutkan pengajian yang Rabu lalu tentang takwa yang hak, dan insya Allah kan pengajian tinggal 2 pertemuan lagi barangkali, jadi selesai. Sudah banyak konsep yang disampaikan, tapi harus ada kesimpulan yang hadirin bisa ambil gitu dari apa-apa yang diuraikan gitu. Sebagai Seremi Suluk, sudah tidak terasa sudah pertemuan yang ke-29, jadi banyak sekali. 31 ya? Oh iya, itu mungkin saya yang ada yang hadir, ya, ada yang absen, betul. Tapi tentu yang diterangkan di sini kan lebih ke penggugah untuk kita segera kembali ke Al-Quran gitu. Jadi menganalisis, karena kita semua diberi akal, nah kita harus belajar memanfaatkan, mensyukuri akal yang kita miliki gitu. Jadi din kita, agama kita kan dimulai dari persoalan-persoalan yang sederhana kelihatannya. Ada rahmat, ada iman, ada takwa, ada amal gitu. Hanya kemudian itu yang harus kita telaah, harus kita pelajari lebih dalam gitu. Jadi kita berpedoman pada Al-Quran, semua definisinya gitu. Jadi apapun yang didefinisikan oleh manusia itu bisa betul, bisa salah, bisa berlaku abadi, bisa berlaku cuman sementara. Tapi Al-Quran itu memberikan sebuah definisi yang jaminannya sampai akhirat gitu. Jadi kita harus mempelajari betul, karena Al-Quran itu bukan hanya peta buat di bumi, tapi peta kita buat di alam berikutnya gitu. Itu yang berlanjut kan? Berlanjut. Al-Quran itu mencakup semua alam semesta. Jadi harus dipelajari, itu wajib. Di mautin selanjutnya tetap pakai Al-Quran? Tetap Al-Quran, tetap. Yang ini? Kan Quran tuh bertingkat-tingkat. Ini kan tingkat yang paling, ekspresi yang paling kasar. Jadi ini pengetahuan yang kalau misalnya aku semua pohon jadikan kalam. Dan semua lautan dijadikan tinta, ya tidak akan pernah bisa menuliskan kalimat Rabbu. Nah, apa yang tertuang dalam Al-Quran itu hanya simbol-simbol, sebetulnya tanda-tanda yang jauh lebih banyak gitu. Jadi harapan target dari Seremi Suluk adalah kita semua menjadi dekat gitu dengan Al-Quran. Jadi yang diterangkan di sini selama sekian pertemuan tuh cara-cara menghubungkan, cara-cara membaca, mengevaluasi, menganalisis itu yang terpenting. Kenapa demikian? Karena nanti tiap orang juga akan datang orang per orang ke Allah Ta'ala gitu. Walaupun misalkan suami istri ya, tetap aja masing-masing harus bertanggungjawabannya gitu. Dia mesti belajar gitu. Wah, rumit kok konsepnya, saya mah tidak paham. Maksudnya kita semua belajar dari hal-hal yang sederhana gitu. Jadi nggak ada konsep yang rumit, yang aneh-aneh sebetulnya itu. Kita hanya perlu membawa sifat sidik, sifat jujur gitu, apa adanya gitu. Ya kalau tidak paham ya kita juga belajar dari hal-hal yang paling simpel gitu. Itu kuncinya. Baik,
sebetulnya kita harus bisa menghubungkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan dalam khazanah agama ya, atau tujuan agama itu dalam pengertian awam gitu. Tapi dalam makna Al-Quran itu kan adin gitu. Hanya kita kan nggak terbiasa bicara adin ya di masyarakat, kecuali dianggap sebagai fundamentalis. Padahal sebenarnya agama itu antara adin dengan agama agak tidak sama. Agama itu dalam pengertian masyarakat itu ya agama yang didefinisikan lahiriah saja gitu, syariat yang lahiriah. Tapi adin itu lebih kompleks, lebih utuh, lebih luas. Makanya dinul Islam, definisi Al-Quran. Kan tujuan agama itu kan tercantum di persoalan pada hal-hal begitu yang biasa kita ucapkan tiap hari. Ada istilah iman, enggak? Kemudian siratal mustaqim, kemudian apa ya, takwa, amal soleh gitu. Kan di hal yang simpel ini sebenarnya itu hanya kita harus bisa menghubungkan definisi ini dari tingkat yang awam yang sampai ke pengertian yang muta'ali, yang sangat tinggi gitu, yang mulia, yang luhur gitu. Jadi kita harus mengevaluasi apakah ini amal soleh bukan, apa itu amal soleh, apa itu takwa kepada Allah, apa iman, apa siratal mustaqim yang kita minta sehari-hari gitu. Ya, sebetulnya untuk bisa membaca ini itu jadi luas pengetahuannya gitu, sepertinya luas gitu. Jadi apa siratal mustaqim, di mana itu, iman itu apa, itu aja yang simpel. Apa itu rahmat misalnya gitu. Jangan sampai kita seolah-olah sudah beramal soleh gitu. Padahal amal yang kita kerjakan sebetulnya belum dalam pengertian yang tertingginya gitu, termulianya posisinya. Nah pada persoalan ini kemudian jika di sisi lain ya, dalam khazanah tasawuf, di sisi lain dalam khazanah tasawuf ya, kita mengenal misalkan ma'rifat, terus fana gitu, kemudian kodrat diri, bertemu diri, juga ada pengertian nur ilmu, laduni gitu. Nah ini semua mestinya menyatu dengan ini gitu. Jadi bukan apa istilah-istilah yang terpisah dari semua ini gitu. Jadi ya kan sepertinya sufi itu mendefinisikan hal yang apa tuh, ada fana, ada ma'rifat, ada kodrat gitu. Ini sih istilah saja. Yang semua ini sebetulnya merinci tentang ini gitu, tentang kualitas ini sebetulnya gitu. Nah kita karena judulnya serambi suluk, ada istilah suluknya. Suluk itu kan perjalanan, salik pejalan. Nah tentu itu dalam lingkup tasawuf suluk. Di sini ada
konsep suluk. Jadi sebetulnya dalam dunia tasawuf gitu, dalam dunia tasawuf itu pada prinsipnya buat membongkar khazanah yang biasa kita hafalkan tiap hari, kita ucapkan tiap hari. Nah, kita misalkan lihat surat 3 yang sudah kita bahas, surat 3 ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang hak. Itu aja yang kita kejar. Apa sih takwa yang hak itu? Kan al-haq nama Allah. Dari nama Allah al-haq, haqqo. Apa arti takwa yang hak? Nah, mestinya kita kan mengejar gitu. Apa sih takwa yang hak itu gitu? Atau di ayat yang lain misalkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang semuanya mulia di antara kalian adalah yang paling atqakum, yang paling takwa gitu. Jadi target kita sebetulnya di dunia ini takwa gitu, sasarannya gitu. Jadi yang ini gitu. Jadi target itu takwa. Syukur kita kalau misalkan bertemu dengan takwa yang hak gitu. Sampai kita menemukan takwa yang hak. Syukur kalau sampai ke situ. Haqqa tuqatih yang ini kan. Jadi kemuliaan kita semua diukur oleh takwanya. Nah, ilmu tentang takwa Allah yang kita kejar gitu. Nah, perumpamaannya seperti ini, seperti sebuah pohon yang tumbuh. Ini ada pohon, ini ada akarnya, ini ada batangnya, cabang-cabangnya, ada daunnya. Nah, yang disebut dengan iman itu akar. Jadi akar itu simbol iman. Nah, batang ini itu simbol takwa. Terima kasih. Ini daun-daun simbol dari amal. Dan buah-buah simbol dari hasanah. Karena kata Rasulullah, hasanah itu buah takwa.
Nah, ini cabang-cabang, ranting-ranting, cabang-cabang itu simbol dari ini yang mungkin rada apa ya, rada nggak biasa, amar Allah. Jadi setiap manusia itu, setiap kita itu seperti benih yang ditanam gitu. Jadi kita itu apa ya, kalau benih kan ditanam, ditaruh di mana, di tanah ya, benih itu di tanah. Nah kan di dalam benih itu ada gambar pohon. Nah kita semua hari ini, saya itu adalah benih yang Allah tanam gitu. Jasad ini adalah benih ini. Ketika kita ditaruh di bumi ini, seperti disentuhkannya benih ke permukaan bumi, ditaruh gitu. Nah kita tuh harus tumbuh gitu, harus pecah. Makanya manusia itu bukan ini tapi itu gitu. Sebuah pohon, tadi kan dibaca ya di surat Ibrahim kan, kalimah thayyibah, kalau di Al-Quran tuh telah sempurna kalimah Robmu, itu nggak? Watamah kalimah watamat kalimat Robik gitu. Jadi telah sempurna kalimat Rob. Jadi kita semua itu kalimat gitu. Jadi Allah sudah menciptakan jiwa, sudah menciptakan nafs sebelum dunia ini dihadirkan gitu. Dari mulai Adam sampai manusia terakhir nanti, sampai hari kiamat gitu. Itu semua kalimah-kalimah Allah gitu. Kita adalah kalimah, kita bukan kalimah ya, kita masih pintu kalimah gitu, karena masih benih gitu. Kita masih pintu kalimah. Kalau kita keluar khazanah ilahiyahnya, kita jadi sebuah kalimah. Karena tiap manusia itu pintu ilahiyah gitu. Jadi itu harus diingat prinsipnya. Jadi ketika manusia dilahirkan di bumi kan ke dalam perut ibu ya, di apa kan, di rahim kan bulat ya, memang kayak benih juga gitu, betul nggak? Bulat gitu ya kan, sebuah apa ya benih gitu. Benih gitu. Bulat gitu kan, dibuka plasentanya, keluar akarnya gitu, seperti apa ya, tangannya, matanya itu akar-akar sebenarnya. Kaukab bulat ini. Kenapa? Kaukab bulat ini. Bulat juga kaukab. Nah, kalau misalkan makanya kalau kata Nabi Isa, tidak ada yang tumbuh tanpa ditanam gitu. Jadi kita harus ditanam gitu. Harus ditanam tuh ya, kenapa kita diberi jasa dan ditaruh di muka bumi itu agar kita tumbuh. Nah, perhatikan dalam ilmu botani, buat yang senang bertanam gitu. Kan kalau kita makan apel misalkan kan, kita kan nggak makan bijinya ya, kita kan makan apa ya, makan dagingnya gitu. Nah daging itu sebetulnya makanan buat si biji gitu, betul nggak? Kalau kita punya apel kan ini ada bijinya kan dalam.
Jadi sebenarnya daging yang kita makan tuh makanan si apa? Si biji ini gitu. Nah kan harus dibuang dulu ini kalau kita menanam pohon apa kan itu dibuang dulu apa dagingnya, kemudian di sini pun juga ada makanan juga karena ada apa, di biji juga ada intinya gitu, dikeringkan dulu gitu. Nah makanya dalam kehidupan kita di bumi ini dikeringkan juga kita itu gitu. Kalau istilah di kisah Nabi Yusuf itu 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus gitu. Dikuruskan dulu gitu. Karena kalau manusia gemuk dengan kenyamanan, dengan itu tidak akan tumbuh gitu. Orang akan dikeringkan dengan ujian kehidupan. Jadi ujian dalam kehidupan itu sebetulnya membuat si jiwa itu membuat si jiwa itu jadi hadir keluar gitu. Karena biasanya kita kan nyaman ya gitu. Nyaman, nggak ada masalah, kita punya gaji, semua punya ini. Jadi kita si jiwa dengan kondisi seperti itu menjadi lemah, menjadi tidak keluar gitu. Makanya tiap orang tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah gitu. Jadi dan jangan pernah mencoba menghindari masalah gitu. Nggak ada, karena masalah itu makanan jiwa gitu. Tanpa itu kita akan hancur. Gitu. Tanpa masalah, tanpa ujian kehidupan, tanpa kesulitan, kita malah akan semakin amblas. Jauh dari Allah ya. Semakin jauh dari Allah, betul. Gitu. Ujian itu, kekhawatiran itu membuat si jiwa menjadi keluar gitu, menjadi bangkit. Jadi ya sama. Kalau benih pun juga untuk tumbuh beda ya. Misalkan benih yang masih benih yang masih utuh ditaruh gitu di permukaan bumi dan yang sudah dikeringkan. Karena kalau benih itu ini sudah habis dan ini sudah habis nih. Apa istilah biologinya? Lupa lagi. Kan tinggal ini ya. Dia akan mencari ke tanah, betul nggak? Gitu. Kalau bahan makanan yang dia bawa di itu udah hafal istilahnya itu. Jadi ini udah habis makanan di sini gitu.